Halo anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian tetap sehat, ceria, luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar ya tentang kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kecepatan menggunakan rumus Jokowi. Ya, hari ini kita juga akan masih membahas materi yang sama ya. Ya, kali ini adalah bagian yang kedua atau part 2. Ya, langsung saja ke contoh soal ya. Oke, Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil ya, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya, ada kata kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kita langsung tulis diketahui di sini ya. Diketahui. Ya. Kecepatan berarti lambangnya K. Kecepatan itu K ya. 60 km per jam. Oke, sudah ya. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 120 km. Jarak ya, ada kata jarak 120 km. Berarti yang diketahui selain kecepatan adalah jarak, lambangnya J. 120 km ya. Oke, sekarang ditanya apa? Kita cari. Jika Edo dan keluarga berangkat pukul 8 ya, jadi Edo itu berangkat pukul 8. Pukul berapa mereka tiba di rumah nenek ya? Kalau bingung, kalian perhatikan di sini ya. Diketahui itu K. K itu kecepatan, ada kecepatan. Dan diketahui ada J, jarak, ada jarak. Berarti yang tidak ada apa? Yang belum ada di sini itu apa? Ya, betul sekali. Yang belum ada adalah waktu. Ya, berarti ditanya jelas waktu. Begitu. Jadi jangan bingung ya. W ya, lambangnya W ya. Kalian kalau mengerjakan soal harus sesuai runtut seperti ini. Pak Aris tidak mau kalau langsung jawaban ya. Pak Aris kasih nilai 0 kalau langsung jawaban. Oke? Oke. Ditanya W berarti dijawab sekarang. Ya. Masih ingat segitiga ini kan? Nah, begini anak-anak. Kalian kalau mengerjakan selalu seperti ini. Jokowi ya. Jokowi. Iya. Di sini ditanya W. Ditanya itu W. Berarti W-nya kita tutup. Nah, ini ya. Kita tutup W-nya. Apa rumusnya? Oh iya, berarti J per K. Ya. Tulis dulu begini anak-anak. W sama dengan J dibagi K. Ya. Oke, sama dengan J-nya berapa, Pak? J-nya 120. Per itu dibagi 60. Hasilnya berapa? 2. Kalau waktu ini kilometer sama, kilometernya sama, berarti kalau waktu yang diambil jamnya 2 jam. Apakah sudah selesai jawabannya seperti ini? Belum dong. Ingat, kita baca dulu. Yang ditanya adalah pukul berapa mereka tiba di rumah nenek. Jadi mereka itu berangkat jam 8. Nah, mereka itu butuh waktu 2 jam untuk sampai ke rumah nenek. Berarti sampai di sana jam berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Kita tinggal jumlahkan saja ya. Oke, jadi kita jumlahkan saja waktu berangkat ya sama ininya. Nah, kita jumlahkan aja 0, 0, 8 tambah 2, 10, berarti ini. Nah, mereka
sampai di rumah nenek pukul 10. Nih ya. Ingat-ingat, harus dibaca soalnya baik-baik. Jawabannya adalah pukul 10. Ya, paham? Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Kita baca pelan-pelan. Jarak rumah Mita ke sekolah 24 km. Ya, di sini sangat jelas diketahui apa anak-anak? Ya, jarak ya, jarak. Jarak rumah Mita ke sekolah 24 km. Kita tulis saja berarti diketahui ya. Diketahui yaitu jarak. Jarak itu lambangnya apa? J. Sama dengan 24 km ya. Kalian kalau mengerjakan diawali seperti ini. Kemudian Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan. Dia itu pakai sepeda dengan kecepatan berapa? Kecepatannya 0,12 km per jam. Kecepatan lambangnya K sama dengan 0,12 km per jam. Ya, begini. Oke. Ditanya apa? Berapa menit? Ingat, ditanya itu kita lihat aja. Di sini sudah ada jarak, sudah ada kecepatan. Yang tidak ada berarti adalah waktu ya. Ada jarak, ada kecepatan. Yang belum ada apa? Waktu. Berarti yang ditanya adalah waktu. Ya, ditanya waktu. Waktu lambangnya apa? W. Nah, kalian harus perhatikan nih, coba. Di sini itu waktunya minta apa? Waktunya minta apa? Berapa menit? Ada kata-kata menit ya. Berarti harus kalian ubah yang mengandung unsur waktu. Ya. Berapa menit? Sekarang kita lihat. Antara jarak ya, antara jarak dan kecepatan bagian mana yang mengandung unsur waktu? Yang ada waktunya mana? Coba. Ini 24 km. Kilometer berarti jarak ya. Tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Nah, sekarang kita lihat kecepatan. 0,12 km per jam. Per jam ya. Ingat, kilometer itu hubungannya dengan jarak. Per jam. Jamnya ini hubungannya dengan waktu. Berarti kita harus mengubah ini anak-anak. Harus mengubah ini ya menjadi menit. Jadi kalau kalian nulis ditanya harus yang lengkap ya. Ditanya W. W itu waktu, dalam kurung mintanya menit. Ya, anak-anak ya. Oke. Begitu ya. Paham? Paham dong Pak Aris. Sip. Oke, setelah itu oh ya maaf, di sini yang diketahui adalah meter ya. Ini ganti meter. Sorry ya. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya yang jelas ya. Kalau berapa menit berarti harus ditanya adalah ditanya W itu waktu ya, waktu titik tanda tanya dalam kurung menit. Yang diminta adalah menit. Oke ya. Ya. Sekarang kalian lihat ini anak-anak. Di sini ya. Jaraknya itu satuannya meter ya. Di sini kecepatannya 0,12 km ya. Sekarang Pak Aris mau tanya, ini sama apa beda? Beda Pak Aris. Yang satu ini meter, yang satunya kilometer. Iya, ya memang beda. Kalau beda disuruh ngapain? Harus diubah. Harus sama ya. Terserah kalian mau mengubah meter menjadi kilometer atau kilometer menjadi meter. Lihat angkanya. Angkanya yang lebih mudah yang mau diubah kemana? Coba kita perhatikan. Kalau 24 meter
mau diubah ke kilometer, nanti kan naik ya. Naik kan akhirnya menjadi koma. Susah ya. Oke. Sekarang kalau 0,12 kilometer kita ubah ke meter, kilometer ke meter kan turun ya. Tinggal dikali. Nanti komanya hilang. Jadi mendingan yang diubah adalah kilometer menuju ke meter. Ya. Sekarang perhatikan juga. Di sini waktunya yang diminta adalah menit ya. Sedangkan di kecepatan itu mengandung unsur jam. Ini anak-anak ya. Mengandung unsur jam. Ini beda. Jadi harus disamakan. Harus disamakan ya. Harus disamakan semuanya sebelum masuk ke rumus. Ya, kita coba. Berarti harus diubah seperti ini anak-anak. Ya, 0,12 km per jam harus diubah menjadi titik-titik meter per menit. Nah, gitu anak-anak. Pak Aris, kenapa meter? Meternya dari mana Pak Aris? Meternya dari mana? Meternya kita cari dari jarak. Ya, sama nih meter. Oke. Kenapa menit Pak Aris? Menitnya dari mana? Menitnya kita ambil dari yang ditanyakan. Ditanyakan waktu. Berapa menit? Ditanya waktu dalam kurung menit. Menit. Ya, jadi harus sama semuanya. Ya, ini kalau kilometer per jam kalian langsung masukkan ke rumus susah anak-anak. Ya, jadi harus diubah sesuai soal yang diminta dan teman-temannya. Ya, kita perhatikan lagi. Di sini jaraknya itu 24 meter, kecepatannya 0,12 km per jam. Ya, oke. Ditanya adalah waktu. Waktunya mintanya menit. Berapa menit? Mintanya diubah ke menit. Ya, berarti harus disamakan. Sekarang kita lihat jaraknya meter. Kecepatannya ini pakai kilometer ya. Ini berbeda. Jadi harus ada yang mengalah salah satunya. Terserah kalian mau yang diubah jaraknya boleh, mau yang diubah kecepatannya juga boleh. Ya. Oke. Sekarang kalian pikir, kalau meter kita ubah menjadi kilometer, ini kan naik tangganya ya. Naik ya. Kalau naik itu dibagikan, nanti hasilnya malah koma. Jangan. Tapi kalau yang kilometer ini kita ubah ke meter, itu kan turun. Kilometer kan ke meter turun ya. Turun 3 tingkat ya. Kalau turun kan dikali. Nah, nanti akan membuang komanya ini. Jadi akan lebih mudah. Jadi yang diubah adalah kilometer ke meter ya. Jadi kalau ada soal, kalian harus perhatikan satuannya. Sekarang kecepatannya 0,12 km per jam. Di sini kecepatannya ada unsur jam. Unsur jam. Padahal yang ditanya waktunya adalah menit. Berarti jamnya ini harus diubah ke menit. Ya, berarti cara ngubah kecepatannya menjadi titik-titik meter per menit. Meternya dari jarak, menitnya dari yang ditanyakan atau ada di soal ini. Ya, ini ya. Jadi ini. Jelas? Jelas dong. Sekarang kita ubah. Kita ubah dulu ya. Nih. 0,12 kita ubah menjadi pecahan, berarti 12 per 100 ya anak-anak, begitu. Nah, kilometer ini ya kita perhatikan, kilometer ke meter turun 3, berarti dikali 1000 ya. Ingat ya, masih ingat ya, ini ada tanda per ini artinya bagi. Berarti kita harus bagi jam ke menit. Jam ke menit itu berapa ya? 1 jam 60 menit. Bagi 60. Kalau bingung lihat materi sebelumnya ya. Coret 100, ini coret nolnya 2, berarti 12 dikali 10. 120 dibagi 60 sama dengan 2 apa? 2 meter per menit ya. Ini sudah sama anak-anak. Udah meter, udah menit. Udah meter, udah menit.
Jadi kalau sudah sama, silakan kalian masukkan ke rumus ya. Oke, kita ingat lagi rumus seperti ini. Harus tulis terus ya, biar kalian ingat. Jokowi gitu ya. Oke, di sini ditanya adalah waktu. Berarti waktunya kita tutup J bagi K. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 24 per kecepatannya adalah 2. Gini ya anak-anak. 24 meter di sini meter per menit. Ya. Oke. 24 dibagi 2 berapa? Jawabannya 12 ya anak-anak. Ini meternya sama, coret-coret masih sisa menit. Jadi 12 menit. Ya, ini kita ketemu waktunya. Jawabannya 12 menit ya. Ya, satu lagi ya, contoh satu lagi. Di sini ada kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Sony adalah 60 km per jam. Ya, oke, diketahui berarti kecepatan 60 km per jam. Tulis ya, diketahui. K itu kecepatan sama dengan 60 km per jam. Oke, setelah itu berapa meter? Nah, ini ingat-ingat, berapa meter jarak yang ditempuh Pak Sony dalam waktu 1/4 jam. Berarti di sini ada waktu ya. Waktu sama merah. Waktu 1/4 jam. Nah, sudah. Terus ada kecepatan, ada waktu. Yang tidak ada apa Pak Aris? Yang tidak ada adalah jarak ya. Berarti ditanya adalah J. Nah, hati-hati. Jaraknya itu yang diminta apa? Berapa meter? Berapa meter? Berarti di sini adalah jarak dalam kurung meter. Mintanya meter anak-anak. Oke. Dijawab. Rumus jarak apa? Masih ingat nggak? Jarak sama dengan apa? Kecepatan kali waktu. Kecepatan dikali waktu. Ya, J-nya tutup, lurus kecepatan kali waktu. Oke, sekarang kita lihat. Yang diketahui apa? Nah, kecepatannya 60 km per jam. Waktunya 1/4 jam. Sekarang kita lihat. Ya, ini sudah menunjukkan jam. Ini sudah menunjukkan jam. Artinya sudah sama, berarti tidak perlu diubah jamnya. Jelas. Sekarang kecepatannya 60, ini ada kilometer ya. Di sini padahal jaraknya yang diminta adalah meter. Beda ya anak-anak, kilometer ke meter. Beda. Jadi harus diubah ini. Kilometer diubah ke meter. Berarti kita akan mengubah seperti ini. 60 km per jam itu sama dengan titik-titik meter per jam. Sekarang kita perhatikan meternya dari sini ya. Jamnya dari sini. Ini sama jam, berarti masih per jam. Kenapa meter? Karena ditanya jaraknya, mintanya meter nih. Berapa meter? Ini ya meter ya. Jadi harus jarak titik-titik dalam kurung meter. Di sini kilometer, berarti harus diubah ke meter per jam. Oke, langsung saja 60 km per jam. Kilometer ke meter turun 3, berarti dikali ya. 60 dikali 1000. Hasilnya berapa? 60.000 kilometer per jam. Ya. Udah sama nih, kilometer, 6.000 meter ya. Udah meter ya, ini 6.000 meter per jam. Tinggal dimasukkan aja kecepatannya 60.000 ya, dikali waktunya 1/4 anak-anak, 1/4. Caranya adalah kalau seperti ini ya, 60.000 kita kalikan 1 dulu. 60.000 kali 1 berapa? Berarti 60.000
per tuh artinya dibagi ya. 60.000 dibagi 4 ya. 60 caranya gini. 60 bagi 4 berapa? 15. Nah 15 ya. 15 ya. Nah 15 nolnya ada 3. 1, 2, 3. Begitu. Satuannya apa? Mintanya meter. Berarti meter. Begini anak-anak. Ya gimana anak-anak? Semoga kalian sudah paham ya. Kalau belum paham silakan tanya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Kalau kalian malu bertanya ke Pak Aris, mungkin kalian akan sesat di jalan dan tidak bisa mengerjakan soal seperti ini. Ya, silakan tanya, bisa lewat WA di grup matematika, harus di grup ya. Atau japri nggak apa-apa deh, tapi kalau bisa tanya di grupnya. Oke, selamat mengerjakan tugas dari Pak Aris ya. Sampai jumpa.